menikah siri sama TKW Hong Kong. Oke, terus? Terus perempuan itu sekarang ngakunya sedang hamil. Terus? Saya mau tanya, memangnya kalau kondisi hamil masih boleh kerja ya? Sama majikan gitu masih dibolehin kerja? Menurut peraturan Hong Kong, kalau dia sudah bekerja lebih dari 3 bulan dan dia hamil, itu nggak apa-apa. Boleh kerja dan tidak boleh dipecat. Nah, kok bisa dia hamil? Emangnya dia pulang Indonesia? Iya. Itu maksudnya dia adalah pelakor gitu? Ya begitulah Mbak. Tapi dia nggak pernah terima kalau mau dibilang pelakor. Oh, maunya dia dibilang apa? Istri sah? Istri kedua. Istri kedua? Tapi dengan cara berselingkuh. Menjadi istri kedua dengan cara berselingkuh. Jadi dia pulang, pelakornya itu pulang cari suamimu gitu? Mereka kenal dari medsos, terus nikah secara online. Nikah secara online, hamil juga online? Enggak, setelah nikah beberapa bulan, dia kembali ke Indo. Oke. Nah itu ketemu di Indo kan, sekitaran 2 minggu dianya di Indo. Itulah balik dianya ke Hong Kong, sekitaran semingguan hubungin suami katanya hamil. Oh, ketemu 2 minggu terus hamil selama seminggu, nggak usah nunggu 1 bulan terus bisa hamil gitu? Karena dia pulang itu katanya dalam masa subur. Oke. Terus maksudnya dia mengatakan hamil itu apa? Ya itu mungkin maksud dia mungkin kalau menurut firasat saya ya, dia itu sepertinya mau biar perhatian suami fokusnya ke dia. Oke. Kamu cemburu? Jadi sama saya dan anak-anak di rumah, suami udah kurang fokus lagi. Kamu cemburu? Ya wajar ya Mbak, wajar ya kalau istri pertama. Kamu cemburu. Wajar, karena kamu itu saya juga cemburu Mbak. Jadi saya tidak marah. Dan itu akan mengganggu pikiran anakmu. Anakmu umur berapa sayang? Kebetulan yang paling kecil baru umur 13 bulan. Anakmu masih umur 13 bulan. Yang besar berapa sayang? Iya, mau 16 tahun. Anakmu sudah umur 16 tahun plus 13 bulan. Suamimu umur berapa? 38. 39. Terus ini pelakornya umur berapa? Sekitaran 34 kalau nggak salah Mbak. Oke. Dan yang bikin saya sakit itu kondisi saya saat lagi hamil, mereka menikah online. Menikah online? Ada suratnya? Iya. Ada. Ada suratnya? Surat pernikahan online ada? Allah alam Mbak. Mereka seperti itu. Nggak tahu sayang. Saya nggak bercanda. Saya nggak tahu. Memang saya nggak tahu. Pernikahan online itu ada suratnya nggak gitu loh? Saya tanya. Yang buat itu dari pihak perempuan di kampung. Nah, mereka membuatnya. Tapi perempuan itu waktu balik ke Indo, mereka menikah lagi tanpa sepengetahuan saya dan keluarga suami. Kebetulan keluarga suami sama-sama kami kan. Oke. Kamu bukan orang Jawa? Jawa, tapi Jawa campuran Mbak. Oh iya, karena dari bahasamu kamu bukan Jawa asli. Oke. Kamu mencintai suamimu? Insya Allah dunia akhirat Mbak. Amin. Kalau kayak gitu. Nah, tahu nggak? Saya sebagai perempuan ngerasa sangat sedih ya, karena saya nggak tahu nih sebenarnya itu apa sih yang dicari laki-laki. Kalau dipikir wanita itu sama aja, lubangnya juga sama kan, nggak ada bedanya kan.
Bener nggak? Ya mungkin karena saya sudah kebanyakan ngeluarin anak kali ya Mbak. Anakmu berapa? Baru 2 kan? 4. Oh, kamu punya anak 4? Iya, Kamu punya anak 4 dan suamimu cari perempuan lain? iya. Gak puas dengan kamu yang punya anak 4 ini? Nggak tahu lah Mbak, mungkin itulah saking kurang bersyukurnya kali ya. Pertanyaannya nih, keluargamu berkecukupan? Insya Allah kemarin itu iya. Tapi setelah dia udah menikah 2 kali, jadi kan gaji itu kan terbagi jadinya kan. Kebetulan juga perempuan itu ambil perumahan. Dan sepertinya suami ikut bantu bayar. Waduh, Jadi selama 2 bulan ini saya udah nggak ada dikasih pegang uang lagi. Jadi suami yang handle semua, dia yang belanja. maaf. Kan ini ada undang-undang kalau tanpa seizin istri pertama menikah lagi kan Iya. tidak boleh. Iya, Mbak. Cuman kan yang saya pikirkan anak-anak. Kebetulan kan saya cuma sebagai ibu rumah tangga. Juga ada pertimbangan juga dari mertua. Pikirkan anak-anak. Jangan pikirkan ego sendiri. Mungkin kan. Nanti soalnya kalau saya laporin, otomatis kedua belah pihak di penjara, suami di penjara, nggak ada yang nafkahi. Begitulah, karena anak saya juga masih kecil kan. Kalau ditinggal pergi kerja, ya mungkin masih kasihan karena lagi ASI juga. Jadi itulah yang saya pikirin. Kebetulan anak-anak juga lagi baru masuk ke jenjang pendidikan, baru satu kelas 1 SMK, satu kelas 1 SMP gitu, Mbak. Tunggu sebentar. Aduh, saya bingung ini. Ya, sampean kan nanyanya adalah apakah hamil bisa bekerja. Hamil bisa bekerja selagi majikan mengizinkan. Dan peraturannya memang tidak boleh dipecat. Soalnya kan kemarin dari bulan November tuh kan dia bilang katanya mau pulang. Karena hamil tuh mau pulang. Terus ada lagi drama, nggak jadi pulang. Terus katanya habis tahun baru kemarin kan mau pulang juga. Terus nggak jadi lagi pulang. Mundur lagi ke bulan depan. Cuman yang saya herankan, memang bisa ya Mbak, udah beli tiket, terus mau pulang, otomatis kan itu kontrak sudah diputus ya? Enggak, Mbak. Kalau diizinkan libur Enggak sama ya? majikan enggak. Tapi kan dia mau pulang habis tuh Mbak. Mau pulang Kan bisa renew lagi. seterusnya gitu. Kan bisa renew lagi, Mbak. Bisa memperpanjang kontrak. Oh, walaupun udah ada rencana pulang gitu ya? Kan dia cuma rencana pulang. Kan dia cuma ngomong rencana pulang. Tapi kan kamu tidak tahu apa yang terjadi sama dia di sana. Dia bisa saja baik dengan majikan dan majikan percaya sama dia. Soalnya dia alasannya sama suami ketinggalan pesawat. Jam penerbangan pesawatnya itu dimajuin. Jadi pihak maskapai itu udah hubungin majikan, cuman karena majikannya tidur, nggak kedengeran HP-nya berbunyi. Jadinya itulah, harusnya kan sekitaran jam 9 kali ya Mbak penerbangan. Sebentar. Nih, Ya. Ini saya dengernya jadi nyesek dan ngeri, dan itu adalah sebuah drama. Yang ingin kamu ceritakan tentang istri kedua suamimu itu menurut saya adalah terlalu banyak drama. Jangan mengisi hatimu dengan sesuatu yang seperti itu ya. Ya. Iya, jangan pernah ingin tahu tentang keadaan pelakor itu. Kalaupun suamimu bercerita, yakinlah pelakor itu bukan yang kedua. Pasti ada yang ketiga dan keempat, dan kamu akan tetap menjadi nomor 1. Saya cuma ingin bilang bahwa jangan terlalu ikutin alur ceritanya. Kamu iakan dan hempaskan dalam hati saja. Jadi, saya tidak meminta kamu bercerai karena kamu pernah bilang bahwa kamu hanyalah ibu rumah tangga, kamu tidak punya keterampilan lain, kamu mengharapkan penghasilan dari suamimu untuk membesarkan anak-anakmu.
Tapi suamimu yang sangat hebat itu berani bermain di dua kaki. Akhirnya dia menghancurkan masa depan anaknya sendiri demi seorang wanita. Jadi menurutku, aku sebagai perempuan, Ya. aku belum tentu bisa seperti kamu, sehebat kamu. Kamu bisa mempunyai anak 4, dan sekarang saat kamu memiliki anak 4, suamimu mencari perempuan lain. Dengan alasan apapun, saya tidak terima. Tapi Iya, alasannya itu kan kemarin tuh kan katanya kalau lihat dari gaji dia kan nggak cukup untuk biayain anak-anak sekolah sama hidup kan, Mbak. Jadi perempuan itu katanya mau membantu perekonomian suami. Nah, setelah ketahuan sama saya, mereka sudah menikah, udah berjalan berapa bulan, bukan dia yang membantu, tapi malah suami yang transfer uang ke dia. maka dari itu, Mbak, namanya orang main dua kaki, itu akan jatuh. Suamimu main dua kaki, dia maunya memperalat si perempuan, tapi dia juga tidak tahu bahwa si perempuan bisa memperalat dia. Dia berkata bahwa ingin mencari perempuan lain untuk membantu ekonomi dan membesarkan anak-anakmu. Yakin? Orang lain akan membesarkan anak-anakmu. Bagaimana mungkin buat membiayai anakmu aja nggak cukup, dia membiayai anak orang lain juga? Benar nggak? Ya itu Mbak, terkadang anak-anak kan di rumah ya minta ini, ya, nggak ada duit. Makanya mertua itu marah sama suami. Mertua sampai masuk rumah sakit loh Mbak. Saya juga nggak habis pikir gitu. Bukan saya kirain cuma di sinetron aja kan, tempatnya saya ngalamin sendiri. Saya nggak habis pikir, Mbak. Kenapa perempuan ini sudah tahu kalau pacarnya itu punya suami, kenapa nggak dilepaskan? Itu otak saya nggak jalan soalnya. Otak saya untuk Dalihnya poligami Mbak. Lah buat makan anakmu aja nggak cukup, bagaimana poligami sih? Poligami kan diizinkan kalau bisa membagi dengan cukup kan?